Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Platina yang beranggotakan saya Nadia Rafifah. Saya Naila Nisrina. Saya Sabila Safa Bagraf. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi korosi. Yang pertama, pengertian korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Selanjutnya ada proses terbentuknya korosi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi Fe2O3XH2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Kesamaan reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Fe menjadi Fe2+, plus 2E, selnya adalah plus O,44 volt, O2 plus 2H2O plus 4E menjadi 4O hamil. Selnya adalah plus O 0,40 volt. Reaksi selnya adalah Fe plus 2H2O menjadi Fe2 plus 4O hamil. Reaksi selnya sama dengan plus 0,84 volt. Selanjutnya itu ada faktor penyebab korosi. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia, yaitu terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Selanjutnya ada jenis-jenis korosi. Jenis-jenis korosi terbagi menjadi dua. Yang pertama jenis korosi pada single metallurgy dan yang kedua jenis korosi pada logam alloy. Jenis korosi pada single metallurgy yang pertama ada korosi umum. Korosi ini terjadi pada permukaan logam yang sering kita jumpai yang menyebabkan logam berubah warna menjadi kecoklatan. Kemudian ada korosi lokal atau pitting. Korosi yang terjadi pada suatu titik atau area kecil permukaan logam, biasanya bentuknya seperti bopeng-bopeng pada logam yang akhirnya dapat menyebabkan logam menjadi berlubang. Korosi ini bisa lebih berbahaya daripada korosi umum karena dapat menyebabkan suatu peralatan atau instrumen mengalami kegagalan fungsi. Selanjutnya, ada korosi akibat aborsi fluida yang mengalir. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa-pipa yang dialiri oleh fluida, baik berupa gas maupun cairan yang terjadi secara terus-menerus, di mana kemungkinan fluida tersebut mengandung zat kimia bersifat korosif seperti asam dan basa yang dapat menyebabkan terjadinya korosi pada permukaan logam atau yang disebut erosion corrosion. Yang keempat, korosi di celah-celah sempit ice conti. Korosi ini biasanya terjadi pada celah-celah sempit suatu logam, misalkan pada uler baut yang dapat menyebabkan baut menjadi patah ketika diputar. Kemudian ada jenis korosi pada logam alloy atau paduan beberapa logam. Yang pertama ada korosi putih. Korosi ini disebut korosi putih atau white rust karena secara visual terlihat berwarna putih. White rust biasanya terjadi pada perpaduan logam yang mengandung seng atau zinc yang terkena zat bersifat alkali atau bersifat basa seperti hidrogen dan oksigen sehingga membentuk seng hidroksida yang terlihat seperti jamur-jamur putih. Merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Yang terakhir ada korosi galvanik. Korosi galvanik timbul pada dua logam yang dipadukan di mana dua logam tersebut memiliki deret galvanik yang berbeda.
deret galvanik adalah tingkat kemudahan suatu logam mengalami terjadinya korosi. Berikut adalah tabel deret galvanik di mana semakin ke bawah artinya logam tersebut semakin mulia dan semakin sulit terjadinya korosi. Selanjutnya ada cara mencegah korosi. Yang pertama itu mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Yang kedua ada Sherardizing. Sherardizing adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat. Sebagai contoh yaitu ban mobil. Lalu yang ketiga ada perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektrode yang sangat rendah. Dan yang terakhir ada galvanisasi. Galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng. Sebagai contohnya yaitu atap seng. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.